ada surat rujukannya. Ada surat rujukan yang mengatakan itu sudah dapat antibiotik. Atau pasien dengan gizi buruk, malnutrisi. Nah, 4 kriteria itu jika dipenuhi salah satu merupakan faktor resiko pseudomonas. Nah, yang kedua ada faktor resiko MRSA. Faktor resiko MRSA adalah pada pasien yang mendapatkan antibiotik dalam 90 hari terakhir. Nah, itu berisiko MRSA. Kemudian, nah, next, itu rekomendasi 1 mengenai kultur, sputum, dan gram. Oke, nah, rekomendasi 2, apakah perlu kultur darah? Pada rawat jalan tentu saja tidak. Pada rawat inap, pada CAP berat wajib. Jadi, jika nanti pasien di IGD, mulai ini siapa nih yang di IGD ya? Tentu yang ini ya, yang semester tinggi kan, calon-calon chief berikutnya. Jika tidak dilakukan pemeriksaan kultur darah setelah kuliah ini, nah berarti kalian yang salah ya, saya sudah mengajarkan nih. Harus dilakukan kultur darah. Ketemu nggak ketemu itu terserah nantinya. Cuman kalau ketemu apa? Sepsis pasiennya berarti. Nah, karena kalau sepsis dan kulturnya ketemu dan kita bisa berikan sesuai dengan kultur itu akan lebih baik lagi. Pasien sepsis angka kematian itu tinggi saat kalian bisa mendapatkan kultur bakterinya, terus pasiennya selamat, yang berpahala tuh kalian gitu. Nah, pada CAP berat wajib ya, tapi kondisional pada pasien-pasien yang secara empiris sudah diobati MRSA tadi atau pseudomonas. Berarti yang di rumah sakit sebelumnya dia yang dapat antibiotik piperacillin atau vancomycin. Nanti kita baca, saya jelaskan apa aja antibiotik MRSA dan apa aja antibiotik pseudomonas di bawah. Tahu pernah dirawat dan menerima antibiotik parenteral dalam 90 hari terakhir. Berarti yang beresiko MRSA kan. Isi dari guideline ini hanya seputar-putar itu saja. MRSA, pseudomonas, gram negatif, itu saja. Jadi harus khatam ini CAP ini. Karena rata-rata pasien CAP. Nah, sampai ke tipe A, ke Abdul Muluk adalah CAP berat yang tidak tertangani. Kalau tertangani berarti dia nggak akan ngirim. Yuk, rekomendasi 3 selanjutnya. Nah, perlukah antigen urin legionella atau pneumokokal diperiksa? Tidak perlu. Karena kalau ada KLB, legionella itu yang paling sering sih pada air di AC. Itu dulu wabahnya. Hati-hati itu pada pasien-pasien yang ditemukan legionella di kultur urin atau ininya, berarti jangan-jangan hampir semua pasien di ruangan itu lagi wabah legionella. Nah, pada CAP berat itu kondisional. Sebenarnya kalian mau kultur urin, berarti kan dari sini kan kultur urin, kultur darah, kultur sputum, lihat kondisi pasiennya kan. Kalau jelas dia pneumonia berat, ya udah kultur sputum sama darah. Tapi kalau nggak jelas dia pneumonia, kalian harus mencari infeksi dari tempat lain kan. Nah, baru kita kultur urinnya. Kan soalnya Ibu KPS juga sering bilang, jangan semua pasien kita pneumonikan, infiltrat nggak jelas, leukositnya juga kadang naik kadang turun gitu kan, ronsi nggak ada. Jangan berani mempneumonikan semua pasien gitu. Nah, lanjut. Nah, perlukah tes virus influenza? Nah, kenapa ada tes virus influenza di sini? Karena ITSA ini itu rekomendasi untuk hampir seluruh dunia. Jadi di Jepang pakainya ITSA, di Amerika pakainya ITSA. Nah, di sana influenza itu mematikan. Tapi bagi dokter hakim, influenza itu cuma dapat izin 1 hari dari buka PS kan. Nah, bagi mereka di sana influenza itu seminggu mereka harus bed rest begitu. Nah, bagi kita influenza yang ini yang mematikan kan flu burung. Kemarin kan ada lagi tuh flu burung, mudah-mudahan nggak nyampe di Indonesia ya. Nah, jadi ini jika dicurigai saja, jika dia ada kontak, makanya nanti kita periksa. Nah, ini kita lewat lah rekomendasi 4. Oke, next.
Rekomendasi 5, perlukah pemeriksaan prokalsitonin? Jika jelas pneumonia di awal tidak usah. Namun, jika pasiennya nih, kok ada ronhi ya, tapi infiltratnya nggak terlalu banyak. Ini apakah udem paru kah? Apakah ini kah? Apakah maksudnya gejala klinisnya juga pasiennya cuma sesak sama batuk. Batuknya juga nggak purulen misalnya kan. Tapi jangan-jangan saya miss nih. Jangan-jangan dia sebenarnya pneumonia, tapi bukan pneumonia berat. Walaupun nggak ada perubahan warna sputum. Infiltratnya juga antara ada sama tidak. Masih ragu kita nih pneumonia. Lakukan. Nah, kenapa? Karena prokalsitonin tinggi itu bisa membedakan ini infeksi bakteri atau tidak. Dia hanya bisa membedakan dua itu. Infeksi bakteri atau tidak. Jika tinggi, pasti bakteri. Gitu. Tapi jika dia normal, belum tentu juga tidak infeksi. Bisa jadi infeksi yang lain. Virus kah, COVID kah. Ingat, COVID masih ada. Itu ya. Nah, seperti yang ini, kalau kalian buka buku kalau kalian buka buku PDPI tentang CAP, prokalsitonin dan CRP itu kita lakukan untuk follow up antibiotik. Nah, karena misalnya nih di kita ada reagennya banyak, kemudian untuk follow up nih kalian mau baseline-nya prokalsitonin kalian periksa di awal boleh, apalagi misalnya untuk penelitian misalnya boleh. Nah, jika nanti hari ketiga pemberian antibiotik kalian cek lagi prokalsitoninnya. Kalau itu turun berarti ada indikasi kalian untuk switch antibiotiknya. Itu tujuannya. Jadi prokalsitonin dan CRP itu marker untuk merubah atau mengganti atau men-switch antibiotik, bukan untuk mendiagnosis pneumonia. Ingat, dia hanya bisa membedakan itu bakteri atau yang lain gitu. Karena pneumonia itu tidak melulu karena bakteri. Nah, terus next itu rekomendasi 5. Rekomendasi 6. Nah, untuk menentukan pasiennya rawat jalan atau rawat inap, kita pakai PSI, Pneumonia Severity Index. Nah, kadang direkomendasikan juga CORP 65 untuk apakah pasiennya bisa rawat jalan atau tidak. Nah, ini nggak perlu jelasin ya. Kalau indikasi rawat inap, jika PSI-nya lebih dari 70, atau jika dia kurang dari 70 tapi pengguna obat atau pengguna narkoba, itu wajib berapapun PSI-nya. Gitu. Karena kita takutnya pasiennya imunokompromis. Kemudian next, ini nggak perlu lah, ini udah biasa kalian. Nah, apakah pasien memerlukan ICU atau tidak? Lihat, ada 2 mayor. Nah, jika ada shock sepsis atau pasien sudah terpasang ventilator pada saat dirujuk, nggak perlu hitung PSI. Nah, langsung kalau pasiennya shock sepsis atau misalnya pasiennya gagal nafas gitu kan. Nah, kita lihat lagi memenuhi nggak 3 kriteria minor. Gitu. Kriteria mayor itu cuma 2. Shock sepsis yang membutuhkan vasopresor. Artinya ditopang dia sama dobutamine, dopamin, segala macam. Atau yang kedua, pasien gagal nafas yang sudah yang membutuhkan mechanical ventilasi. Artinya udah maksimal nih, kalian kasih NRM 15, enggak juga masih menggap-menggap pasiennya, kalian cek AGD, masih gagal nafas. Nah, gagal nafasnya terserah mau gagal nafas tipe 2, tipe 1. Kalau dia membutuhkan mechanical ventilasi, berarti sudah ada tanda-tanda mayor. Nah, kemudian jika dia tidak punya tanda mayor, dia 3 atau lebih dari 3 tanda minor gitu kan, 3 atau lebih tanda minornya. Nah, rata-rata kan jika RR lebih dari 30, pasien kita datang rata-rata RR-nya 24, 26. Kemudian AGD-nya, PaO2 per FiO2-nya ARDS kan, karena ARDS ini kurang dari 250. Ada nggak ARDS-nya? ARDS kan di bawah 300 tuh. Kemudian infiltratnya multilobus atau tidak? Ada penurunan kesadaran atau tidak? Bunnya berapa?
Kemudian ada leukopeni atau tidak. Ingat ya, di sini dia malah leukopeni, bukan leukositosis. Nah, rata-rata kan konsul ke kita kan, pasien leukositosis dong, gini. Nah, padahal yang berbahaya itu justru leukopeni kan. Terus ada trombositopeni, ada hipotermi, ada hipotensi yang membutuhkan resusitasi cairan. Nah, ini kondisi-kondisi yang seperti inilah yang kalian perhatikan. Nanti itu perlu nggak ICU atau tidak. Nah, rekomendasi 7 tuh hanya untuk menentukan itu. ICU atau tidak, ICU atau tidak. Kalian rasa-rasa aja. Nah, hati-hati mensuspek TB kan pasien. Jika rasanya pasiennya nggak gawat-gawat amat suspek TB-nya, tapi pasiennya nih lagi kondisi kritis nih, nggak usah di-TB-kan. Nggak bisa pasiennya masuk ICU. Kasihan pasiennya. Terutama pasien yang berumur di bawah 50 tahun. Kalau pasien di bawah 50 tahun itu rata-rata ICU tuh mau menerima, apalagi pasien-pasien usia 30, kepala rumah tangga, segala macam, ibu rumah tangga, ibu-ibu yang umur 30, 40 itu masih angka harapan hidupnya masih tinggi. ICU itu biasanya mau menerima, begitu. Nah, next rekomendasi 8. Nah, sekarang kita masuk ke antibiotik. Nah, rawat jalan itu terbagi 2. Rawat jalan dengan komorbid atau dengan tanpa komorbid. Ingat, jika pasien datang ke kalian di poli, nggak ada komorbidnya, nggak ada pasien hanya habis dirawat karena pneumonia, CAP kemarin, terus nggak datang lagi ke kalian, kasih 1 jenis antibiotik saja. Terserah mau pilih mana, amoksisilin 3 kali 1 gram ya, bukan 3 kali 500 lagi ya. Doxycycline 2 kali 100 atau golongan macrolide. Nah, Azithromycin itu kalian kasih 1 kali 500 hari pertama, selanjutnya 1 kali 250 atau kalian kasih clarithromycin 2 kali 500, salah satu saja. Nah, apa yang membedakannya dengan rawat jalan dengan komorbid? Yuk, rekomendasi 9. Nah, rawat jalan dengan komorbid itu kombinasi. Kalian berikan kombinasi salah satu antara amoxiclav, clavulanat kan, 3 kali 625, atau cefpodoxim 2 kali 200 atau cefuroxim 2 kali 500 dikombinasikan dengan macrolide. Gitu. Macrolide itu sebagai combine-nya. Kenapa? Karena AZI itu penetrasi macrolide itu penetrasi ke parunya bagus. Makanya azithromycin itu lakunya sama SPP. Karena dia penetrasi yang kita butuhkan antibiotik yang lung penetration-nya bagus. Gitu. Nah, boleh dia kombinasi atau jika dia kalian nggak ngasih terlalu banyak dok obatnya, komorbidnya terlalu banyak, obat komorbidnya udah banyak, boleh kasih monoterapi. Monoterapi untuk fluoroquinolone itu levonya 1 kali 750, beda dengan ISK. Levo pada ISK itu 1 kali 500. Gitu, atau moxi 1 kali 400. Gitu. Boleh. Monoterapi yang disyaratkan cuman boleh fluoroquinolone. Kenapa? Yang paling bagus di antara semua antibiotik itu penetrasi ke parunya adalah golongan fluoroquinolone. Dia sampai ke dalam-dalamnya. Makanya obat TB itu dikasihnya fluoroquinolone. Nah, jadi mulai sekarang jangan kasih fluoroquinolone kayak kacang goreng. Simpen itu untuk TB. Jika pasien kalian kasih saja, memang jika dia kurang dari 14 hari pemberian fluoroquinolone-nya itu nggak aman dok, nggak meningkatkan resistensi. Akan tetapi siapa tahu nanti dia ke rumah sakit mana, ke klinik mana, dapat lagi fluoroquinolone. Kita kan nggak pernah tahu nih, kadang pasiennya tahulah kita aja kayak jadi pasien nggak puas ke dokter ini, ke dokter itu, ke dokter ini kayak gitu. Jadi kalian hindari penggunaan fluoroquinolone terutama pada pasien yang kebetulan kalian suspek TB. Gitu boleh pakai fluoroquinolone, tapi jika dia ada arah suspek TB dikit nih, udah jangan fluoroquinolone. Kan masih banyak pilihannya. Dan itu pun juga gunanya pada saat kalian ujian nasional, jangan isinya
antibiotik apa, levomoxy, ketahuan nanti pengujinya. Ini kalian masa nggak tahu antibiotik yang lain, nanti dikiranya gitu. Kalau kalian kasih antibiotik yang apa sih, pasti ada yang ada di rumah sakit kita, selain fluoroquinolone, jadi kan kita juga sekalian ngafalin buat ujian nasional kan? Oh iya, pasiennya nih termasuk yang rekomendasi 7, termasuk yang rekomendasi 8, yaitu di poli. Nanti kalau di IGD rekomendasi 9, rekomendasi 10 gitu aja. Jadi kalian udah tahu apa namanya memberikan antibiotik sudah berdasarkan guideline, tidak ada konsulen ataupun siapapun penguji nanti akan menyalahkan kalian karena kalian punya dasar. PDPI itu dasarnya ke ITSA inilah gitu. Kemudian rekomendasi 9 coba. Yang rawat jalan nggak ada yang poli nggak ada ini ya, nggak ada pertanyaan ya, jelas tak itu ya. Nah, yang rekomendasi 9 rawat inap tanpa komorbid. Berarti kan kalau rawat inap otomatis kan rata-rata kan dapatnya injeksi kan. Nah, eh, Indonesia azitromisin injeksi kan. Makanya memang apa namanya kalau di luar negeri ada. Jika dia rawat inap tanpa komorbid. Nah, ini urutan ya, ini urutan. Jadi jangan kalian langkah-langkahi. Jika dia antibiotik empiris yang kita berikan pada pasien yang memang cuman datang dengan CAP aja nih, nggak ada komorbidnya, nggak ada jantung, nggak ada kelainan jantung, nggak ada CKD, nggak ada nggak ada keganasan, kasih aja beta laktam, ampi azi aja kasih dulu, gitu. Nah, namun jika dia nih sudah diberikan antibiotik ini di rumah sakit sebelumnya, Dok, ya udah kita kasih monoterapi levo atau moxi. Seperti itu. Nah, jika dia ada kontraindikasi memberikan macrolide ataupun fluoroquinolone, kombinasi berikutnya yang bisa kalian berikan adalah beta-lactam dan doxycycline. Nah, nggak ada gentamisin di sini kan? Nah, nggak ada tempatnya kalian ngasih genta-genta di sini. Karena penetrasi genta tuh nggak sebagus yang lain. Itu. Tapi jika tidak ada lagi, baru kita pilih yang ada gitu. Ini kan yang empiris ya, bukan berdasarkan hasil kultur nanti. Ini beda lagi. Ini yang empiris yang pertama kali yang kalian berikan di IGD atau yang kalian berikan di ruangan nanti. Gitu. Kemudian kita lihat rekomendasi 10. Rekomendasi masih lanjutan rekomendasi 9. Nah, pada rawat inap dengan komorbid, antibiotik empiris mana yang direkomendasikan pada pasien yang tanpa faktor resiko Pseudomonas aeruginosa atau MRSA? Nah, ini urutan. Boleh kalian berikan buat beta-lactam macrolide atau beta-lactam fluoroquinolone. Ini pasien dengan komorbid. Jika belum pernah dia dapat antibiotik, datang ke kita dengan keganasan, ternyata ada pneumonia nih, kasih dulu beta-lactam sama AZI. Ampicillin sulbactam dulu kasih sama AZI. Gitu. Jangan apa-apa langsung levo. Nah, jika dia berat, baru boleh kalian kasih levo. Nih ya, jelaskan di sini, tapi sudah pernah dapat antibiotik, nanti ada lagi. Yuk, next, rekomendasi 10. Nah, pasien pneumonia aspirasi tidak rutin diberikan antibiotik untuk bakteri anaerob, kecuali ada abses ataupun empiema. Nih, jadi pasien-pasien dengan aspirasi, contohnya pasien datang dengan lama, kok tiba-tiba kalian dikonsulkan dari saraf pasien stroke, meningitis. Tunggu sebentar ya.
Oke, lanjut ya, maaf ya. Nah, pada pasien-pasien yang dapat kalian dikonsulkan sama kalian dengan pasiennya udah tirah baring lama, pasien stroke. Nah, ternyata tiba-tiba sekarang ada pneumonia atau dia ada dirawat di ruangan tuh lama tuh tiba-tiba hari ke berapa rawatan kalian dikonsulkan ternyata ada pneumoninya. Jangan-jangan dia pneumonia aspirasi. Sputumnya ini kan, sputumnya tertahan gitu kan. Nah, itu boleh kalian tambahkan antibiotik anaerob. Contoh antibiotik anaerob kalian kasih metro begitu kan. Nah, tapi jika ada pasien abses sama emfyema itu baru kita berikan triple antibiotik. Nah, jadi nggak ada pasien CAP yang kalian berikan triple antibiotik. Kecuali pasiennya terbukti infeksi bakteri anaerob. Gitu ya. Kalau ditanya nanti laporan jaga bisa jawab semua. Nah, next, rekomendasi 11. Nah, pada pasien-pasien yang dicurigai Pseudomonas ataupun MRSA. Nah, kalau MRSA obatnya dua cuman, vancomycin atau linezolid, jelas. Nah, kalau untuk Pseudomonas aeruginosa, pilihannya boleh antara piperacillin tazobactam, ceftazidime, astrionam, cefepime, meropenem, ibipenem. Nah, gitu kan. Jadi, obat-obat ini pada pasien-pasien yang kalian curigai tadi, Pseudomonas aeruginosa. Kalau MRSA cuma dua ngafalinnya, vancomycin dan linezolid. Obat-obatan ini sampai dosisnya itu wajib hafal. Kenapa? Karena ujian nasional itu modal kalian. Duduk di kursi itu, ditanya-tanya sama penguji itu. Apa yang kamu berikan antibiotiknya? Saya memberikan ini, dok, dengan dosis begini-begini sekian kali sehari karena alasannya begini-begini. Itu yang terjadi di ujian nasional. Ujian nasional itu ujian lisan. Ujian lisan itu jika kalian terbiasa melakukan, itu tidak perlu lagi kalian menghafal. Nah, itulah apa yang terjadi di laporan jaga, itulah yang terjadi di ujian nasional. Gitu. Nah, rekomendasi berikutnya. Nah, rekomendasi 12. Pasien CAP rawat inap, perlukah kita berikan kortikosteroid? Ya, pada pasien CAP dengan sepsis ditambah shock sepsis dan ini ada keterangan lanjutannya yang lupa saya tambahkan. Jika dia dengan shock refraktor. Artinya, shock refraktor itu dia shocknya tidak tertangani hanya dengan terapi cairan saja, ditopang dia dengan dengan dobutamin misalnya untuk menaikkan tekanan darahnya. Apa yang kita berikan kortikosteroidnya? Bukan Dexa, bukan metil yang kita berikan, Vartison yang kita berikan, hidrokortison. Hidrokortison 2 kali 200 diberikan untuk 5 hari. Itu untuk pasien steroid pada pneumonia, ya, shock refraktor. Jadi ada pilihannya, bukan Dexa, bukan metil. Ingat ya, jangan apa-apa Dexa, apa-apa metil gitu kan. Kita ada pilihan steroid yang lain, ya, karena ini yang paling bagus kerjanya untuk pasien-pasien sepsis. Oke, rekomendasi 13. Nah, pasien dengan tes influenza positif, kita berikan antiviral, bisa. Kita berikan oseltamivir. Nah, pasien-pasien dulu kan pasien-pasien COVID ringan kita berikan juga oseltamivir kan. Nah, ini baik pada rawat jalan ataupun rawat inap jika tes influenzanya positif. Oke, next. Ini nggak perlu dipertanyakan lagi. Nah, jika jika pasien CAP dengan tes influenza positif, perlukah terapi antibiotik? Ya perlu, kan dia pneumoninya juga konkomitan dengan infeksi sekunder, gitu. Karena kan pneumonia dengan infeksi sekunder yang ada, berarti kan pneumonia virus dengan infeksi sekunder. Nah, terutama pada pasien-pasien yang kalian suspekkan flu burung. Jika ada nanti nih amit-amit ya kasus flu burung, nanti ada lagi rekomendasinya beta lactam dengan macrolide.
Nanti flu burung ada lagi kuliah tersendirinya. Mudah-mudahan kita nggak perlu menangani kasus flu burung. Mudah-mudahan stay-nya di sana saja. Terus rekomendasi 15. Nah, berapa lama pemberian antibiotik? Nah, sebaiknya jika dia perbaikan dicukupkan 5 hari. Tapi tidak boleh juga kurang dari 5 hari. Apa yang terjadi pada hari ketiga? Kita ganti. Ya kita ganti nggak apa-apa. Kita turunkan nggak apa-apa. Jadi, pada pemberian antibiotik ini, ada namanya switch antibiotik namanya. Nah, switch antibiotik ini itu, atau sulih terapi ini ada 3. Ada terapi sekuensial, artinya obatnya sama, potensinya sama. Misalnya, pasien tadinya dapat levo tuh, ternyata CKD dan segala macam kan ganti sama moxi. Itu namanya sekuensial. Kita ganti saja dengan obat yang sama, jenis sama. Tapi kalau switch over, nah obatnya beda, tapi potensinya sama. Contohnya apa? Contohnya ceftazidime ke ciprofloxacin. Nah, kalau misalnya dia perbaikan, kita lakukan step down namanya. Step down itu obatnya sama, tapi potensinya lebih rendah. Misalnya amoxilin kalian kasih gitu. Tapi kalian perlu cukupkan antibiotiknya sampai hari kelima untuk mencegah MDRO, multi drug resistant obat gitu. Nah, hati-hati untuk pemberian levofloxacin. Pemberian levofloxacin 1 kali 750 itu yang 5 hari. Sementara jika kalian berikan levonya 1 kali 500 kalian adjusted dose nih, berikannya 10 hari. Tapi pasiennya BPJS dok, perawatan BPJS nggak boleh lama-lama. Kalau pasien udah perbaikan pulang, ya sudah kalian berikan obat pulangnya lagi sampai hari ke-10 gitu. Begitupun dengan ceftriaxone injeksi. Jika dia kalian berikan ceftrinya 1 kali 2 gram itu 5 hari, tapi kalau kalian berikan 2 kali 1 gram itu 10 hari. Itu bedanya. Nah, yang terakhir, rekomendasi terakhir nih. Nah, perlu nggak follow up ronsen torak pada CAP perbaikan? Boleh-boleh saja, tidak ada yang melarang. Cuman, kalau misalnya bisa berhemat kita ke pasiennya, ya udah nggak usah kalau misalnya udah nggak ada ronhi itu. Tapi karena kita rumah sakit pendidikan, sebaiknya kita lakukan. Karena biar tahu tuh, nanti adik-adik koasnya juga bisa lihat, ini loh efek pemberiannya, kalau terapi antibiotiknya benar, CAP-nya perbaikan, dibuktikan dengan ronsen torak dan labornya perbaikan. Gitu. Nah, cuma 16 ini rekomendasi untuk CAP. Jadi pilihan kalian sebenarnya untuk di IGD itu cuma rekomendasi 9 dan 10, 2 itu saja yang kalian pegang sudah cukup. 2 itu saja yang kalian lihat di handphone kalian itu udah cukup untuk CAP. Beda lagi nanti jika keluar kultur sputumnya hasilnya resisten atau kultur darahnya hasilnya resisten ya kita ini kan dengan yang sensitif gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Mohon izin bertanya dokter dan Winda. Iya, Winda, silakan. Dokter, jadi pasien dengan rawat inap tanpa komorbid kan tadi pemberiannya beta laktam dengan macrolide ya dokter. Dan Mm-mm. beta laktamnya sudah ditentukan ampicillin sulbactam. Apakah tidak bisa menggunakan beta laktam jenis lainnya dokter ya? Terima kasih. Sebenarnya mereka itu berurutan merekomendasikannya sudah melakukan beberapa penelitian yang mana yang paling bagus. Jadi mereka tuh sudah melakukan apa multi multi center gitu kan. Artinya di banyak rumah sakit mereka bandingkan. Tunggu sebentar ya.
Nah, itu dia. Jadi, memang ampicillin sulbactam itu lebih bagus dari golongan beta-lactam yang lain. Akan tetapi, kalau kita punya beta-lactam yang lain, ampicillin sulbactam kita tidak tersedia, boleh kita pakai beta-lactam yang lain. Iya, untuk self reaction bisa ya, Dok? Bisa aja. Cuman ceftriaxone itu banyak yang sudah resisten juga kan. Ya, Nah, dokter. rata-rata untuk Ceftri itu kalau di orang-orang bedah makainya 2x1 kan. Pasien-pasien yang post op pasti mereka kasihnya Ceftri aja berserakan kan Ceftri. Nah, jadi rata-rata keefektifannya tidak lebih bagus dibandingkan ampicillin sulbactam. Ampi itu kita berikannya juga berdasarkan berat badannya. Kalau dia kurus kita berikan 3 kali 1,5 gram. Kalau dia berisi agak gemuk gitu pasiennya 3 kali 3 gram yang malah kita berikan. Karena kita butuh beta-lactam yang potensinya bagus dan sampai ke jaringan-jaringan interstisial itu. Karena pneumonia itu kan di situ. Ininya apa yang obat antibiotik penetrasi yang dalam yang perlu kita yang kita perlukan untuk terapi ini begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mohon izin dokter dengan Robi dokter. Silakan Robi. Izin bertanya dok. Kan saat ini cukup banyak juga ya dok yang sudah mengalami alergi terhadap golongan penisilin dokter. Jika seandainya pasien ini kita berikan ampicillin sulbactam, pasiennya tidak bisa karena ada riwayat alergi penisilin dokter, maka beta-lactam atau cefalosporin yang manakah dok yang artinya cukup murah dok dan memiliki potensiasi yang paling baik dok setelah ampicillin sulbactam, karena kan pasien kita rata-rata semua BPJS dokter. Terima kasih dokter. Kalau misalnya dia alergi, berarti kita jangan masuk ke urutan yang kedua. Kita kasih aja fluoroquinolone lagi. Masuk kita ke fluoroquinolone. Makanya fluoroquinolone itu tidak pernah di urutan pertama. Karena rata-rata orang menyimpannya untuk TB. Gitu. Karena takut kalau kita kita luaskan penggunaannya nanti nggak bisa dipakai lagi untuk TB karena TB MDR itu tuh tempat pijakan kita kan ke dia, ke fluoroquinolone. Begitu. Jadi jika dia alergi nih nggak bisa pakai ampicillin misalnya, ya udah nggak punya pilihan lain kita kita ke dalam quinolone respirasi. Kasih fluoroquinolone atau levofloxacin atau moxi gitu. Itu. Baik dokter, terima kasih dokter. Nah, cuman nih ada kan rata-rata, dok pasiennya malah udah dapat meropenem nih di rumah sakit sebelumnya. Bingung saya dok, nggak mungkin saya kasih Ceftri di sini. Gimana? Gitu. Kita lihat meropenemnya sudah hari keberapa kita kasih di situ. Kalau misalnya meropenemnya masih hari ketiga, hari keempat, temennya meropenem ternyata nggak ada, baru kita tambahkan temennya. Oh, misalnya kita kasih Mero, Levo, misalnya kombinasinya. Seperti itu. Jadi kalau udah meropenem tuh biasanya udah pada pusing tuh, apalagi nih antibiotiknya. Kita berikan aja dulu temannya meropenem, kita lanjutkan dulu meropenemnya. Kecuali meropenemnya sudah hari ke-7 nih diberikan. Baru kita switch dengan yang lain. Gitu. Switch-nya apa dok? Vancomycin kah atau piperacillin? Enggak, itu kita simpan juga untuk MRSA. Tidak semudah itu mengeluarkan piperacillin sama vancomycin. Itu antibiotik MRSA. Marah orang PPRA nanti ke kita. Kita kasih obat-obat yang golongan lain. Cefepime kan masih ada. Gitu. Cefepime tunggal kah atau cefepime levo kah gitu kan tergantung dari kondisi pasiennya. Dan juga hati-hati juga jangan kalau sudah antibiotik golongan tinggi itu jika pasiennya udah CKD, Valhepar meningkat, ya jangan juga yang banyak-banyak juga karena kasih juga levo juga di dalamnya. Begitu.